Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi, kita mulai dengan astrologi seperti kebiasaan baru kita. Astrologi kita lihat apa yang diceritakan di langit kalau kita melihat ilmu astrologi dari Western. Dan kalau minggu lalu itu rangkaiannya adalah ketika bulan ketemu dengan planet-planet personal mulai dari matahari, kemudian Merkurius, Mars, dan Venus, maka mulai dari hari ini sampai minggu depan ya itu kita akan merasakan energi dari Pluto, Saturnus, Jupiter, Neptunus, dan Chiron yang semuanya retro ya. Jadi ini biasanya memang energinya lebih kolektif, tapi kita lihat saja apa yang bisa diambil ceritanya dari kolektif, karena kita nggak pernah tahu apakah energi itu memang untuk kolektif atau untuk diri pribadi kita. Barangkali juga kita udah bisa lihat karena saya buatnya kan beberapa hari sebelum hari ditayangkan ini. Jadi kita udah bisa melihat sebenarnya di hari-hari kemarin itu apakah memang pertemuan antara Mars dan Merkurius itu lebih condong ke diri pribadi kita, di mana tiba-tiba lingkungan kita menjadi sangat harsh gitu ya, sangat keras, atau sebenarnya ini adalah cerita tentang energi dari kolektif. Jadi kalau kita lihat belahan dunia, barangkali ada yang negara yang sangat terpengaruh oleh tingkat agresivitas yang tinggi. Anyway, ya karena kita pada hari ini, hari Jumat, itu bulan ketemu dengan Pluto, dan itu udah dari dini hari ya, barangkali dini hari energinya sudah dirasakan adalah emosi yang intens, karena Pluto itu biasanya membawa energi transformasi, energi intensitas yang tinggi, emosional ya, sangat tinggi. Dan karena retro, jadi kayaknya mungkin ada perasaan kayak melo gitu, agak melo dikit, tapi mudah-mudahan bukan satu hal yang besar. Dan barangkali juga karena kalau kita lihat bacaan hari-hari sebelum ini kan memang relatif berat, jadi kayak puncak dari energi kita itu kemarin kita lepas, tapi sekarang seperti kita masuk ke dalam diri sendiri. Kalau kita lihat dari sini, bulan itu square dengan Aries. Iya, jadi kayaknya memang kita sedih karena ada pihak lain yang mungkin bullying ke kita, atau sengaja atau tidak sengaja. Mungkin sengaja, tapi tampaknya di depan publik bilangnya tidak sengaja. Itu seperti merusak rencana yang kita sudah buat, jadi kita agak melo sedikit. Mudah-mudahan hanya sedikit yang terkena energi ini, tapi apapun yang kita rencanakan kemarin ada kemungkinan kita harus menghadapi hal yang tidak terlalu kita harapkan gitu. Nothing bad hopefully, karena kalau kita lihat bulan juga membentuk quincunx dengan matahari, sebenarnya ada hal yang lebih penting yang mungkin akan muncul. Dan kalau kita lihat hari ini tanggal 20 hari Jumat, dan tanggal 22-nya akan ada bulan purnama. Jadi memang ini adalah proses menuju sampai bulan purnama di Aquarius yang berada di 29 derajat 37 menit. Jadi ini adalah mungkin saya lihat dulu new moon in Cancer. Ya, jadi tanggal 24 Juli itu udah ada full moon in Aquarius ya. Tapi dia di derajat awal di 1 derajat, dan ini seperti mulai lagi ya. Jadi apa yang kita rasakan di 24 Juli barangkali kita nanti mengarah ke situ lagi. Jadi memang kayak dikembalikan ke situasi bagaimana kita merencanakan masa depan kembali, karena kita seperti kayak ujian lah. Sebenarnya kayak ujian tuh kan kita sudah ujian sekolah maksudnya.
yang bentuknya kayak tesis, kayak disertasi atau skripsi gitu ya. Jadi kan kita membuat penelitian, kita menjelaskan rekomendasinya seperti ini, dan kalau kita melihat hanya dari lingkup apa yang kita tulis kan jelas banget di situ, ini loh langkah yang baik. Ternyata tidak semudah itu bisa diterima oleh pihak luar. Jadi rasanya seperti itu. Sama apapun rencana, termasuk rencana rumah, mungkin ada yang mau renovasi rumah, ada yang mau melakukan apa ya, rencana untuk ini sih biasanya tentang, kalau sekarang adalah tentang pekerjaan ya, atau sesuatu yang kita ingin masuk ke dalam lembaga yang lebih keren gitu loh, apapun lembaga yang kita, karena lembaga itu bisa juga keluarga, bisa juga di tingkat sosial, di tempat pekerjaan. Nah, jadi seperti itu, ada hal yang kita pikir udah perfect gitu rencananya, tapi ternyata masih harus diuji sekali lagi. Saya yakin ini semua maksudnya adalah supaya kita lebih siap dengan semua kemungkinan. Karena ini saya yakin bukan untuk membunuh ide kita, tetapi untuk menyempurnakan ide kita. Tapi kan setiap kita dapat bimbingan skripsi, tesis, atau disertasi kan rasanya down. Jadi kayak gitu. Jadi hal yang positif tapi membuat kita merasa agak down, tapi sebenarnya justru kita mendapatkan satu penjelasan hanya saja untuk membuat sampai perbaikan tersebut itu ada hal yang tadinya kita sudah yakin, kita udah bangga, tapi ternyata masih dipersalahkan, kayak gitu rasanya. Jadi transformasinya seperti itu rasanya. Oke, kita lanjut ke 3 kartu. Iya, di sini kan kita sudah berkembang, kita pikir kita udah lewat dari situasi yang hingar-bingar dan kita udah mulai relatif stabil, tapi memang ada ujian terakhir. Jadi ya mau ngomong apa ya, gambarnya juga seperti itu. Dan saya tadi mengatakan kita harus hati-hati, terutama karena bulan juga ada kaitannya dengan Aries ya. Jadi memang kita harus hati-hati di sini, kalau tidak kita bisa diarahkan ke tempat yang kita tidak ingin dan tidak baik buat kita. Anyway, apapun itu, watermelon tourmaline, seeing perfection in the moment, basking in the bliss of just being, natural joy and peaceful heart. Kalau saya juga melihatnya begitu. Jadi memang yang di hadapan kita belum sempurna, masih ada yang harus diperbaiki, tapi itu adalah justru momen ini dimana kita melihat, oh gitu caranya, oh ini yang harus kulakukan. Jadi ada insight seperti itu. Nggak mudah karena artinya banyak PR ya, dan kita merasa mungkin tersinggung juga karena apa yang kita rencanakan dengan baik itu kayak dibongkar, itu kan nggak pernah mudah ya. Nah di sini wisdom ya, kalau penggambarannya adalah depth of the sea. Ini walaupun di atas kayaknya apa ya, beriak lah, air beriak, tapi di dalam itu ada kehidupan yang berbeda sama sekali. Di atas tuh nggak kelihatan apa-apa, tapi sebenarnya penuh dengan kekayaan batin ya. Makanya wisdom itu dari kita, karena kita sebenarnya bergejolak banget ya, tapi di hati kita mampu menemukan ketenangan dan melepaskan ini ya, situasi current situationnya, rilis kemarahan, rilis dari ya memang tidak nyaman, tapi kan apakah kita perlu mengatakan sesuatu yang keras gitu ya, nggak tahu juga. Wonders, kalau near future-nya wonders ini adalah just around the corner, exciting possibilities are waiting for you. Ya, jadi kayak tadi saya cerita yang bulan masih quincunx dengan matahari, ada sesuatu di sana, kita hanya belum tahu aja karena belum tanggal mainnya. Jadi kita rasanya masih sebel, tapi ya believe it or not gitu ya, semua akan indah pada waktunya, kira-kira seperti itu. Di sini ada King of Swords, Queen of Wands, the Chariot and the Moon. Ya, kayaknya ini bacaan yang tentang orang ya, objektif, logical, intelligent, fair, authoritative, assertive. Jadi ini kayaknya penggambaran diri kita yang bisa melihat situasi dengan tajam ya, tajam dalam arti kata logika ya, tapi memang
barangkali challenge-nya adalah ini ya, karena ini challenge kan competence, self discipline, control, jadi rasanya kayak out of control gitu ya, kayaknya apa sih yang perlu dijelasin lagi, bukannya semua udah jelas. Terus ketika kita tanya itu, orang yang punya wewenang untuk mengatakan sesuatu tentang pekerjaan kita tuh kayak membulet gitu, kayak menuduh ini itu, dan bicaranya seolah-olah kita udah mengerjakan yang paling terbaik, tapi kayak nggak pernah cukup gitu, rasanya seperti itu, sebel kan jadinya. Nah, advice-nya adalah the shadow self, confusion, dreams, intuition. Saya ambil intuition karena ini posisinya adalah advice ya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa saya tuh sering, kayak pekerjaan saya kan di bidang konsultasi, saya mengerjakan semua yang terbaik, dan saya yakin ya, saya pribadi yakin bahwa yang saya kerjakan sudah terbaik, dan mungkin orang tidak akan bisa sampai ke level itu, tapi somehow orang selalu menemukan sesuatu untuk mengatakan hal yang membuat kita nggak suka gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus menguatkan diri kita sendiri bahwa yang dia omongin kayaknya besar, tapi yang dia lihat itu cuman bagian kecil. Dia nggak lihat bagian besar dari tugas ini sudah dilakukan dengan sangat baik. Intuisi kita mengatakan bahwa I'm doing a good job gitu loh, tapi memang nggak sempurna, karena semua orang dari kacamatanya, dari cara pandangnya bisa melihat hal yang masih negatif. Kadang-kadang itu semua sudah ada, karena saya biasanya menulis ya, tulisannya itu udah ada. Mereka datang dengan waktu terbatas, membaca sekilas, kemudian mengatakan sesuatu yang sebenarnya kita baca dong, di situ kan udah ada gitu, sepertinya gitu kan. Tapi kan kenapa juga kita harus defensif, karena pertemuan ini katakanlah maksudnya adalah untuk perbaikan. Jadi kalau misalnya dia mengatakan sesuatu ya, toh yang dia omongin juga ada di dalam, jadi sebenarnya nggak ada perubahan juga, tapi nggak perlu defensif ya. Jadi intuisi itu, kita bilang ke diri kita, intuisi kita adalah untuk tidak melawan apa yang menjadi pertentangan, karena kita tahu persis apa yang kita lakukan, dan kita nggak harus cerita ke semua orang apa yang ingin kita lakukan. Oke. Outcome-nya adalah independen. Iya, kita kreatif, independen, dan kita nggak tergantung sama ucapannya orang, karena kita percaya diri, kita beautiful, passionate ya. Jadi kalau saya ceritakan tadi, kerjaan kita tuh udah bagus, emang dia bisa bikin, cuman dia bisa kritik aja, tapi belum tentu bisa bikin. Cuman kritiknya pedes aja kan, sebel dengernya. Tapi anyway, karena kita bilang enggak, dia memang levelnya segitu, tapi dia kepengen show off something like that. Dan kayaknya saya sih tetap confident apapun tugas akhir, karena memang proses diskusi ini harus ada, dilewatin aja, diperbaiki sampai deliverable-nya nanti adalah baik-baik saja, kayak gitu. Itu contohnya dari saya sendiri ya. Mudah-mudahan bisa menggambarkan, karena kan setiap orang pekerjaannya beda-beda. Nah, guidance untuk menutup bacaan kali ini, you came into this lifetime to experience the diversity. Jadi memang perbedaan, semua orang punya cara pandang yang beda. The duality, it is only in experiencing it that you will grow beyond it. Jadi kalau tadi contohnya adalah kalau saya melihat orang lain dengan cara mereka melihat hasil kerja ini dengan cara yang berbeda, kita mengerti levelnya dia di mana, tapi kita belajar banyak bahwa ternyata orang tuh tertarik pada bagian apa. Jadi next time saya kalau membuat tulisan, mungkin saya memberi highlight pada satu titik tertentu, something like that. Mudah-mudahan make sense, karena contohnya kayaknya mungkin agak ribet, tapi saya nggak bisa nemu contoh yang lain hari ini. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.